Yang pertama, sebelum beribadah pastikan kalian sudah sarapan dan mandi ya, jadi kita sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, anak-anak dipersilakan untuk menggunakan seragam yang nyaman dan rapi. Yang ketiga, silakan memilih ruangan yang tenang. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Nah, anak-anak, selamat memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar anak-anak semua? Luar biasa, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul untuk sama-sama beribadah di SDK BPK Penabur Sukabumi di awal tahun 2022. Baik anak-anak, untuk mempersiapkan hati kita untuk beribadah, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat hening. Mari kita hening sejenak. Amin. Ya anak-anak, kita akan mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian, dengan membacakan Mazmur pembuka yang terambil dari Mazmur 9 ayat 2-3. Untuk pembacaan secara berbalasan ini, untuk P akan dibacakan oleh pemimpin dan untuk U akan dibacakan oleh anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Baik, Mazmur 9 ayat 2-3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu yang maha tinggi. Puji Tuhan. Baik anak-anak, kita kembali angkat satu pujian. Kita menaikkan nyanyian Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, puji Tuhan, semua bersukaria ya. Ya, baik anak-anak, kita akan memulai ibadah kita dengan memohon pertolongan Tuhan dalam doa pembuka. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Pada saat ini kami hendak beribadah kepadamu. Berkati ibadah ini Tuhan, agar berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa bertumbuh dalam pengajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Miss Floren. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ya anak-anak, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Miss Floren. Kepada Miss Floren dipersilakan. Halo, selamat pagi anak-anak. Ada yang bisa menebak tidak? Miss sedang berada di mana ya? Di mana? Betul sekali. Miss sedang berada di ruang kelas. Kenapa di ruang kelas, Miss? Karena sebentar lagi Miss akan bercerita tentang firman Tuhan. Kalau anak-anak berada di ruang kelas, berarti anak-anak harus duduk rapi, duduk tertib dan tidak boleh berisik. Tapi karena sekarang anak-anak ada di rumah masing-masing, maka anak-anak harus duduk dengan rapi di rumah masing-masing sambil bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan. Sudah duduk dengan rapi belum? Sudah? Oke, kalau sudah, yuk kita segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, memohon bimbingan Roh Kudus agar kita memahami firman Tuhan dengan baik. Mari anak-anakku, kita lipat tangan kita pejamkan mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami ingin berterima kasih karena Tuhan telah mempertemukan kami dalam Zoom ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan serta memahami firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kepintaran agar kami boleh memperoleh firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang Miss akan membacakan ayat Alkitab kita pada hari ini. Tapi Miss membacakan dalam bentuk video. Yuk kita tonton dan kita dengarkan. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya.
dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang siapa di antara anak-anak yang menonton video dan mendengarkan sampai habis? Boleh angkat tangannya? Oke, banyak ya. Bagus, pintar. Kalau anak-anak mendengarkan, sekarang Miss mau bertanya ya. Menurut video tadi, siapakah tokoh yang paling utama? Siapa? Pintar, betul sekali. Tokoh yang paling utama adalah Yesus. Nah, pada saat itu Yesus berusia berapa tahun ya? Berapa? 20 tahun. Berapa? Oh, 12 tahun. Betul lagi. Yesus pada saat itu berusia yang ke-12 tahun. Sekarang siapa di sini anak-anak yang berusia 12 tahun? Mungkin ada yang kelas 6 sudah berusia 12 tahun atau nanti tahun depan baru berusia 12 tahun ya. Bisa jadi, oke. Kalau tadi anak-anak menyimak videonya, Yesus berjalan bersama dengan orang tua atau papa dan mama dari Yesus. Nah, setelah ini Miss akan memberikan beberapa gambar yang kira-kira anak-anak sukai. Nanti anak-anak pilih ya, paling suka gambar nomor berapa. Oke, tadi anak-anak sudah melihat gambar-gambarnya ya. Mungkin siapa di sini yang suka gambar pertama? Berarti anak-anak suka ngemil ya. Kalau malam hari sudah mau tidur, masih ada yang mau dicemilin gitu ya. Atau ketika sedang istirahat sekolah, anak-anak lebih memilih untuk nyemil jajanan-jajanan ya. Lalu siapa yang suka gambar nomor 2? Ada? Oke, bagi anak-anak yang suka gambar nomor 2, pasti sering banget lupa mengerjakan tugas karena keasyikan main game. Tapi Miss percaya kok anak-anak SDK, BPK Penabur Sukabumi semua tertib mengerjakan tugasnya ya. Jadi ketika mau bermain game, ketika tugasnya sudah selesai dikerjakan. Good. Lalu di sini siapa yang memilih nomor 3? Ada? Oke, ada juga ya. Senang sekali pergi keluar rumah untuk refreshing, untuk liburan ya. Rasanya kalau misalkan nggak liburan, aku tuh nggak bisa seneng Miss ya. Aku bosen di rumah aja, aku bosen belajar terus, sekolah terus. Makanya pengennya liburan terus, pengennya jalan-jalan terus gitu ya. Oke, itu tidak apa-apa sih, asal anak-anak pergi bersama dengan keluarga dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau sekarang Miss mau bertanya terakhir kalinya, siapa yang memilih atau menyukai gambar nomor 4? Wah, anak-anak yang menyukai gambar nomor 4 ini pasti akan menghabiskan banyak waktu dengan bermain dari gadget atau dari HP, dari handphone, atau dari iPad, atau dari laptop dan segala gadget yang anak-anak miliki. Ya, sebetulnya tidak apa-apa, tapi untuk kesehatan mata kita janganlah terlalu lama bermain gadget. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah memilih gambar terfavorit atau gambar yang kalian sukai. Ya, nah sekarang Miss mau mengajak anak-anak untuk membayangkan sesuatu. Apa ya? Jadi Miss mau ajak anak-anak untuk membayangkan. Coba kalau 4 gambar tadi, 4 hal yang anak-anak sukai, ya, direnggut oleh mama atau tidak diperbolehkan main oleh papa dan mama. Apa yang terjadi?
Marah kah? Sedih kah? Atau ya sudah deh, nggak apa-apa, aku belajar aja gitu ya. Siapa di sini kalau lagi asyik main game terus tiba-tiba mama bicara, stop dulu gamenya, sini makan dulu gitu ya. Nah, jangan main game, kerjakan PR-nya gitu ya. Lalu anak-anak marah karena merasa kenyamanannya diganggu. Aku tuh lagi asyik main game, Mah, Pah, jangan dong ganggu aku, jangan larang-larang aku gitu. Siapa di sini yang seperti itu? Tidak ada ya, Miss harap tidak ada. Nah, anak-anak, kalau kalian menyukai keempat gambar tadi, ya, sama juga dengan Yesus ketika usia 12 tahun tadi. Ya, Yesus itu gemar berbicara dengan orang-orang yang lebih dewasa. Lalu Yesus juga suka untuk mendengarkan kisah-kisah sejarah. Yesus juga suka untuk berbincang-bincang, berpendapat gitu ya, mendengarkan pendapat orang lain bersama dengan banyak orang. Miss, kenapa sih Yesus itu berbincang-bincang dengan orang dewasa? Dan di mana Yesus berbincang-bincangnya? Jadi gini anak-anak, pada saat itu Yesus bersama Papa dan Mama, yaitu Yusuf dan Maria, mereka berjalan bersama menuju ke Yerusalem. Ya, nah mereka di sana untuk merayakan sebuah perayaan yang namanya Paskah, untuk merayakan keluarnya atau bebasnya bangsa Israel dari perbudakan. Nah, kan perginya bersama-sama nih. Ternyata pas pulangnya itu Yusuf dan Maria tidak menyadari bahwa Yesus tidak ikut pulang bersama Yusuf dan Maria. Awalnya Yusuf dan Maria tidak sadar, tapi lama-kelamaan ia menyadari, di mana Yesus? Ya, orang-orang yang ditanyai oleh Yusuf dan Maria tidak tahu di mana Yesus. Kira-kira Yesus di mana anak-anak? Betul sekali. Yesus bersama-sama di bait suci dengan para alim ulama. Alim ulama itu siapa sih? Nah, ini ya, Miss berikan gambarnya. Para alim ulama itu kalau di zaman saat ini seperti Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, lalu Romo atau pastor, ya. Nah, jadi ternyata Yesus sedang berbincang-bincang di bait suci atau bait Allah bersama para alim ulama. Wow, kira-kira takjub nggak anak-anak dengarnya? Usia 12 tahun loh. 12 tahun sudah berbincang-bincang dengan para alim ulama. Pasti perbincangannya bukan soal perbincangan sederhana. Perbincangannya itu soal pengetahuan, soal sejarah. Kalau anak-anak suka sejarah, pasti anak-anak juga bisa berbincang dengan orang-orang yang dewasa loh. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berbincang-bincang sampai kira-kira lupa waktu. Yesus tidak khawatir kalau dicarikan oleh Yusuf dan Maria. Tetapi sebetulnya Yusuf dan Maria itu panik sekali, ya. Di mana Yesus? Kemana Yesus? Takutnya Yesus itu hilang atau diculik, ya, atau kenapa-kenapa. Ternyata setelah ditemukan, Yesus sudah berbicara dan sedang bersama-sama dengan para alim ulama di bait Allah. Pada saat itu, Yusuf dan Maria kaget. Mereka heran. Masa sih anak saya usia 12 tahun sudah nyambung ngobrolnya sama para alim ulama, ya? Mereka tidak menyangka. Lalu, Maria pada saat itu marah, ya. Maria mengatakan, Yesus, kenapa kamu berbuat demikian? Ya, kenapa kamu tidak pulang bersama-sama dengan kami? Nah, lalu anak-anak, di sini kan Yesus dimarahin, ya. Tapi apa respon Yesus? Apa Yesus juga ikut marah? Apa Yesus bilang, kenapa sih Mama? Orang aku masih mau di sini kok. Kenapa emangnya? Gitu ya. Jangan marahin aku juga bisa marah misalkan. Nah, di sini siapa?
Di antara anak-anak yang kalau dimarahi oleh papa dan mama, kalian balik marah, ikut kesel gitu ya. Padahal anak-anak memang salah. Nah, di sini Yesus tidak demikian. Justru Yesus mengatakan, "Ibu, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah engkau tahu, Ibu, kalau aku itu harus berada di rumah Bapa? Kalau aku itu harus menjadi utusan Bapa, aku harus berbicara tentang firman kepada para alim ulama." Jadi Yesus meskipun dimarahi, tapi Yesus tidak balik marah. Justru Yesus mengatakan dengan kerendahan hatinya ya. Nah, anak-anak, apa sih hubungannya ya dari cerita Yesus kepada kita semua? Hubungannya adalah berarti kita harus meneladani Yesus. Ya, Yesus pada saat itu umurnya nggak jauh beda kok dari anak-anak. Umurnya masih 12 tahun. Ya, Yesus bisa saja ikut balik marah gitu ya. Balik ngebentak Mama Maria gitu ya. Tapi tidak dilakukan Yesus. Justru Yesus sangat menghormati papa dan mamanya yang panik ya. Nah, yang kita teladani apa anak-anak? Yang harus kita teladani adalah kita juga dengar-dengaran. Kita juga mendengarkan papa dan mama di rumah, ya. Kalau papa dan mama di rumah misalkan marah, ya, pasti itu ada sesuatu hal yang tidak baik yang misalnya anak-anak lakukan, tapi anak-anak tidak sadar. Sekarang anak-anak gini aja, kalau misalnya kalian tidak suka dimarahin, ya nggak suka kalau lagi main game HP-nya dirampas atau dimarahin, suruh kerjakan PR, kerjakan tugas, lalu HP-nya disita. Anak-anak tidak mau kan hal itu terjadi? Makanya sekarang buatlah kedisiplinan, buatlah kesepakatan dengan papa dan mama. Misalnya dalam satu hari anak-anak kan belajar masih online ya. Lalu dalam satu hari misalkan anak-anak diperbolehkan main handphone 2 jam saja setelah belajar, setelah sekolah selesai. Lalu misalkan main game itu nanti di hari Jumat saja ya. Kan alangkah enaknya kalau sudah sekolah, sudah tugas selesai semua, baru anak-anak bermain game. Kan enak seperti itu ya. Jadi tidak ada beban pikiran, tidak dimimpi-mimpikan oleh tugas gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, anak-anak juga pasti akan bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Usianya bertambah. Tidak sadar sebentar lagi akan naik kelas. Tidak sadar kakak-kakak kelas 6 sebentar lagi akan naik, akan lulus dan menduduki bangku SMP. Sudah bertambah usia, sudah berganti tahun, berarti anak-anak harus berubah. Tidak boleh lagi marah-marah sama papa mama, melawan orang tua. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak. Kiranya anak-anak bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sopan, baik, nurut orang tua dan guru di sekolah, dan taat dengan perintah dan ajaran firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Miss Florence. Ada yang masih ingat apa tema kita hari ini? Ya, grow in Jesus. Terima kasih kepada Miss Florence untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati. Baik anak-anak, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat satu pujian seperti firman Tuhan tadi, biarlah kita semakin bertambah, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, Dia harus makin bertambah. Ya harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling dalam. Bila
kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama kita naikkan doa syukur kita dan doa penutup kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, ajarlah kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukalah hati kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan mau meneladani sikap Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati pembelajaran kami hari ini Tuhan, berkati para bapak dan ibu guru yang akan mengajar kami. Berkati kami sebagai siswa agar dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan setiap pengajaran dari bapak ibu guru kami. Kami juga berdoa untuk keluarga besar SDK BPK Penabur Sukabumi, dari guru, siswa, orang tua, dan semua dari kami, biarlah kami selalu diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan Yesus pulihkan dan sembuhkan. Jika ada yang bersedih, Tuhan Yesus yang hiburkan. Dan jika ada di antara kami yang berkekurangan, Tuhan juga yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat-Mu. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk menutup rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biarlah melalui ibadah ini kami yang hadir dapat terberkati dan semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita sudah selesai ibadah hari ini. Diingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi absen. Link absensi sudah tersedia di deskripsi YouTube. Dan hari ini KBM tetap berjalan seperti biasa. Selamat belajar, sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dadah. Dadah.